Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya berada bersama guru saya, yaitu Abah Aam atau Kiai Haji Aam Aminuddin Aziz SHMA, yang merupakan Ketua PCNU Kabupaten Kuningan dan sebagai muasis pendiri Pondok Pesantren Al Amin Sindang Jawa. Nah, sekarang Abah lagi santai, lagi rileks, lagi menikmati suasana warung si Ocring. Biasanya Abah senangnya ngopi dan merokok ya bersama saya. Dan sedikit saya selalu bertanya tentang persoalan-persoalan yang menyeliputi pikiran saya. Karena setiap hari pasti ada permasalahan. Nah, saya akan tanyakan langsung, mumpung Abahnya lagi ada di sini, lagi berlibur ya. Apa itu cacian, hinaan terhadap saya apabila terjadi kepada diri saya? Apakah akan membuat saya down, kecewa, atau harus bagaimana? Kita tanyakan langsung kepada Abah, yaitu guru spiritual saya. Kita tanyakan dan mudah-mudahan bermanfaat, bukan hanya saya, tapi kepada semua yang mendengarkan acara ini. Terutama di channel saya yang baru, yaitu Lukman Hakim 74. Subscribe dulu ya. Sekian, terima kasih. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bung Lukman. Aduh, pertanyaannya ini bagus sekali, menarik sekali, dan insya Allah ini saya akan jelaskan di hikmah dari Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ada kalimat, innama ajarul adza ala aidihim kaila takuna sakinan ilaihim arada ayyuz'ijaka an kulli syai'in hatta la yusghilaka anhu syai'un. Artinya, Allah mendatangkan gangguan lewat tangan manusia agar kau tidak merasa tentram bersama mereka dan ingin membuatmu kesal terhadap segala sesuatu agar tidak ada yang melalaikanmu darinya. Ini ungkapan Ibnu Athaillah As-Sakandari yang sangat filosofis. Ada makna di balik itu. Innama ini adalah salah satu adawatu taksir. Kata balagoh itu alat untuk khasar. Innama ajaron nas ajarul adza ala aidihim. Jadi yang sesungguhnya bahwa yang mendatangkan gangguan manusia itu adalah Allah. Jadi hakikatnya ketika ada yang mencaci kita, yang menghina kita, yang mencela kita, yang memfitnah kita, nggak usah kecil hati, Bung Lukman. Karena itu semua hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka apa? Dalam rangka menaikkan derajat kita. Sebab hakikatnya wujudul adza, ini perlu diketahui oleh Bung Lukman dan para muhibbin semuanya, bahwa wujudul adza, adanya gangguan orang, adanya orang-orang yang selalu menyakiti kita, yang memfitnah kita, itu perlu diketahui itu adalah merupakan nikmatun azimah, nikmat yang sangat besar. Loh, kenapa dikatakan nikmat yang sangat besar? Karena pada hakikatnya ketika ada orang mencela kita, itu hakikatnya kembali kebaikan kepada kita. Karena ketika ada orang menghina kita, orang mencaci kita, orang memfitnah kita, litazida hasanat, akan bertambah kebaikan kamu. Makanya ketika Imam Hasan Basri dikasih tahu sama ajudannya, bos, ada yang menghina ini sama Pak Kiai, sama Buya, sama Syekh. Apa kata Hasan Basri? Oh, ada yang menghina saya. Oke, ambilkan korma. Loh, kenapa ambilkan korma? Beliau kan menghina, dia akan menghina kita. Iya, ambilkan korma, kirimkan korma kepada dia, kasih dan ucapkan terima kasih. Kenapa? Wahai Syekh, kata Hasan Basri, ketahuilah
Ketika dia menghina saya, ketika dia mencaci saya, ketika dia memfitnah saya, maka kebaikannya diberikan kepada saya. Apakah ini tidak berterima kasih saya kepada dia? Dia telah memberikan kebaikan. Yang kedua, bagi kita yang dihina itu, watudi'a anka wizruk, kita akan hilang kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Ketika yang menghina kita punya kebaikan, maka kebaikannya kembali kepada kita. Ketika yang menghina kita tidak punya kebaikan, dosa kita dikembalikan kepada mereka. Oh, ini sebuah kebajikan. Makanya ketika Allah, hakikatnya ketika Allah memberikan ada orang yang menghina kita, ini pada dasarnya Allah sedang mengangkat derajat kita. Sebuah kenikmatan yang amat sangat agung. Sebab apa? Sebab dengan orang mencaci kita, maka kita akan benci kepada orang itu. Maka kita tidak lagi peduli terhadap orang itu. Maka ketidakpedulian kita terhadap orang yang menghina kita, sekampung menghina kita, maka kita sudah tidak lagi terikat dengan orang-orang itu. Nah, disinilah fatahaqqaqa bidzalika sukunuka wa i'timaduka wa hubbuka 'alallahi azza wa jalla wahdah. Ketika orang menghina kita, maka kita sudah tidak lagi tergantung kepada orang. Maka apa? Tenangnya, berpegangan teguhnya kita, cintanya kita wahdah ala Allahi azza wa jalla, hanya untuk Allah semata. Nah, ini hebatnya. Jadi ketika kita sedang dicaci maki oleh orang, roh ini sudah tidak nyaman dengan orang itu. Ketika roh ini tidak nyaman, itu pasti roh akan naik ke atas. Sebaliknya, ketika banyak pujian, tepukan, sanjungan, ini perlu diketahui oleh Bung Lukman dan para muhibbin semuanya, roh itu akan nyaman. Kenapa roh tidak naik? Masih ada terus di alam bawah, ada di alam mulki, tidak naik ke alam malakut, tidak naik ke alam jabarut, bahkan nyampe ke alam lahut. Karena roh merasa nyaman dengan pujian-pujian orang, roh merasa nyaman dengan sanjungan-sanjungan. Tetapi ketika kita mendapat cacian, ketika kita mendapat hinaan, roh ini sudah tidak nyaman, maka roh akan naik. Fa idza ra'atir ruh anna hadzal khalqa ankarahat rahalatir roh ila maulaha. Kalau roh sudah melihat bahwa makhluk ini sudah membencinya, maka roh akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru, makanya Bung Lukman dan para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu pernah saya berkata bahwa idza fatahalaka wijhatun minat ta'aruf fala tubali an walau ka wa fala tubali anha wa in qala amaluka. Jangan sedih hati, jangan pesimis ketika kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk berbuat kebajikan hanya sedikit, karena kita sakit, karena kita ini kelelahan. Allah itu dalam rangka menaikkan derajat kita berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan hinaan, cacian, makian, orang menjauh. Kan ini hikmah ini berkaitan erat dengan hikmah sebelumnya, bahwa ketika orang berpaling dari kita, jangan kecil hati, asal jangan Allah yang berpaling kepada kita. Itu barangkali Bung Lukman. Jadi kembali kepada kajian kita, bahwa ketika ada orang menghina kepada kita, itu jangan kecil hati. Bahkan waqala ba'dul arifin, sebagian ulama arifin mengatakan al aduwu tasillu bihi ilallah khairun min khairul laka min habibi yaftauka ilallah. Jadi musuh yang bisa mendekatkan diri, menyampaikan kepada Allah. Banyak musuh itu, hati ini, roh ini akan gerah di alam bawah sini, maka roh itu akan naik. Jadi lebih baik daripada
kekasih yang banyak tepukan, sanjungan, pujian, sehingga roh itu akan mandek, tidak nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sikapi oleh kita keadaan bahwa semuanya yang berada di alam marcapada ini semua sudah diatur sama Allah dan kembali kepada Allah. Ingat, innama itu ada waktu taksir, artinya adalah lil khosr, hanya Allah lah yang memperlakukan mereka orang-orang menyakiti kita. Ketika ada orang menyakiti kita, ingat bahwa itu Allah sedang berbuat dan Allah punya maksud tertentu untuk kebaikan diri kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.